Saya mendapat sebuah SMS yang saya pikir dari SMS ini bisa menjadi nilai yang bisa kita pegang. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Timotius Arifin kemarin, selamat ulang tahun. Kemudian dia menjawab dengan sebuah SMS yang saya yakin saudara, tidak semua orang bisa begini. Karena waktu saya mendapatkan kalimat ini, saya merasa ini benar juga ya. Dia mengatakan begini, kami ikut senang melihat kalian senang bahagia. Kami ikut senang melihat Anda senang. Coba katakan kepada teman saudara, saya senang ketika melihat kamu senang. Saya yakin dia sedang menggenapi firman Tuhan yang mengatakan, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis, bukan sebaliknya. Kan tertawa dengan orang yang sedang menangis dan menangis ketika lihat orang tertawa. Ya, kalau saudara ada sedikit benih seperti itu, Anda harus bertobat. Karena kemungkinan Anda bukan orang bahagia, ya kan? Lihat musuh saudara kejatuhan durian misalkan, wah saudara senang syukur, sudah saya doakan lama nih. Bukan itu saudara. Kita harus belajar hidup bahagia sesuai standar Alkitab. Dan saya mau melanjutkan pembahasan saya dari kitab Filipi. Terakhir kita belajar mengenai rahasia kebahagiaan yang ditulis oleh Rasul Paulus dari kitab Filipi adalah jangan menjadi orang yang selalu menuntut hak. Jadilah orang yang selalu menjalankan kewajiban. Karena Anda akan tidak pernah bahagia ketika selalu menuntut hak dalam hidup ini. Iya kan? Bangun pagi sudah menuntut hak. Mana sarapan saya? Belum apa-apa saudara sudah minta haknya dipenuhi. Padahal saudara belum memenuhi persyaratan suruh kerja ngepel belum. Kewajiban saudara belum, ya kan? Nah itulah sebabnya saudara-saudara, jadilah manusia yang gemar melakukan kewajiban. Karena kalau Anda melakukan kewajiban, hak saudara pasti akan dipenuhi. Amin. Kalau bukan manusia yang memenuhi, Tuhan yang akan memenuhi. Karena Tuhan punya cara untuk memenuhi hak saudara. Ini contoh di dalam Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang gemar menolong orang yang lemah. Hak saudara didaftarkan. Kamu akan dibuat bahagia. Saudara akan menjadi orang yang diluputkan dari malapetaka. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya dan sebagainya. Nah sekarang kita akan belajar Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya pikir ini penting sekali. Kalau saudara membaca ayat ini dalam bahasa Inggris, versi The Message dibilang begini, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki responsive obedience. Responsive obedience. Saya mau menjelaskan ini. Dikatakan begini, what I'm getting out, friend, is that you should simply keep on doing what you have been doing from the beginning. When I was living among you, you live in responsive obedience. Ketaatan yang merupakan sebuah respons atas cintamu kepada Tuhan. Bukan ketaatan sebagai reaksi supaya bisa dilihat orang. Jadi ada 2 macam ketaatan. Ada orang taat ketika dilihat oleh majikan. Woi, kalau Pak Paulus dan Paulus ada, woi kelihatan rajin kerjanya. Tapi kalau Pak Paulus ke luar negeri, nongkrong-nongkrong, tidak bekerja. Itu namanya ketaatan reaktif. Sedangkan ketaatan yang sifatnya responsif, Anda sebagai seorang karyawan, Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda sebagai seorang pelajar, Anda sebagai seorang warga negara, lakukanlah ketaatan sebagai respon Anda terhadap status Anda. Ya kan? Kalau saudara melakukan itu sebagai sebuah status, sebagai respon atas status Anda tidak perlu dipaksa. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kenapa Anda kalau jalan itu kok minggir di trotoar? Kenapa tidak di tengah jalan? Padahal tidak ada yang memerintah saudara. Siapa yang pernah jalan di jalan raya? Saudara jalannya di tengah atau di pinggir? Kenapa di pinggir? Ya,
Karena Anda punya tanggung jawab pribadi. Tidak ada polisi yang bilang, minggir, tidak ada polisi yang bilang. Anda menjalankannya karena apa? Saya punya respon. Sebagai seorang warga negara yang taat, saya melakukan itu sebagai sebuah respon atas status saya. Nah, Rasul Paulus sedang mengatakan, I'm getting, friends, is that you should simply keep on doing what you have done from the beginning. When I was living among you, you live in responsive obedience. And now, what I'm spirited from you, keep it up. Dia mengatakan, waktu kamu dengan aku melihat kamu taat. Dan waktu aku tidak bersama dengan kamu, kamu juga taat. Itu yang namanya responsive obedience. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda yang paling tahu apakah saudara termasuk golongan responsive obedient adalah saudara sendiri. Kalau tidak ada dengan Tuhan, kalau tidak dalam ruangan ibadah, Anda taat? Anda masih menjaga mulut Anda masih menjaga pikiran Anda? Bagaimana hidup Anda di tempat ibadah dan di luar ibadah? Bagaimana kelakuan Anda pada hari Minggu dan pada hari Senin? Bagaimana pada waktu engkau dilihat orang dan di kamar yang tersembunyi? Apakah engkau menjaga pikiranmu? Apakah engkau menjaga kelakuanmu? Saudara bisa tahu, orang yang bahagia adalah orang yang taat tanpa dipaksa. Amin. Jadi kalau suruh tulis jurnal harus dipaksa-paksa, Anda belum dewasa. Orang yang sudah dewasa melakukan kewajibannya tanpa dipaksa. Baca Alkitab tidak mesti harus diingatkan, berdoa tidak mesti harus tunggu bel. Anda bisa berdoa kapan saja, di mana saja, karena itu adalah respons kita sebagai anak Tuhan. Respon kita sebagai karyawan, respon kita kepada majikan yang ada. Jadi begini, saudara, ada ayat yang mengatakan apapun yang kau jumpai dengan tangan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Kenapa? Karena di ujung kehidupan yang memberkati saudara itu bukan orang, bukan Tuhan hanya pakai manusia. Tapi yang memberkati saudara adalah Tuhan lewat manusia. Jadi kalau ketaatan saudara adalah ketaatan sebagai respon Anda kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata. Amin. Saya yakin sekali kenapa saya dipertemukan dengan guru agama Bapak Yakub. Karena Tuhan menghargai karyanya Pak Yakub. 36 tahun melayani tanpa pamrih. 36 tahun melayani tanpa persembahan. 36 tahun melayani tanpa pujian. Saudara, pertama kali saya ketemu beliau, waktu itu dia memimpin ibadah dengan tas yang sudah robek-robek. Dan saya tergerak untuk membelikan tas. Dan tanpa pikir banyak, waktu itu kami diundang ke rumahnya. Dan saya bilang saya mau lihat rumahnya, karena kebetulan rumahnya di pinggir sungai. Dan waktu itulah saya tergerak. Dan dengan pertolongan Tuhan sudah terkumpul uang yang cukup untuk membangun rumahnya. Amin. Apakah Pak Yakobus minta? Tidak. Dia tidak minta kepada saya. Dia tidak pernah minta sesuatu dalam pertemuan kami, tidak. Dia hanya senyum, ya kan. Pokoknya kalau datang dia yang bagian lonceng gereja, kemudian dia pakai pakaiannya, dia memimpin ibadah dengan sukacita. Saudara, apapun yang engkau lakukan dengan kesungguhan hati, surga tidak pernah menutup mata. Ketaatan yang dilakukan sebagai respon atas kedudukan, jabatan, atau status Anda akan diganjar oleh Tuhan. Amin. Ingat baik-baik. Jadilah orang yang memiliki responsive obedience. Lakukan apapun yang Anda lakukan. Pekerjaan yang Anda lakukan, do your best. And God will do the rest. Dan Pak Michael kemarin memberikan kesaksian. Selama saya bersahabat dengan Pak Michael sejak dari awal, saya tidak pernah minta uang. Dia yang ngomong sendiri. Ya kan? Disitulah dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Dia tunggu-tunggu, kapan Paulus minta duit? Kapan Paulus minta duit? Sampai dia marah, dia bilang sama Pak Rod Plummer, kemarin saya diaksikan, ibu tidak dengar. Ini sudah tunggu-tunggu, saya mau nolong Paulus, supaya dia minta duit, saya punya duitnya kok dia tidak minta-minta katanya. Nah, itu adalah salah satu nilai plus. Jangan saudara memanfaatkan persahabatan. Lakukan yang menjadi bagian saudara. Saya suruh menjadi penerjemah, saya terjemahkan dengan baik. Saya memberikan yang terbaik. Saya diajak
keliling ke Sorong menerjemahkan, saya tidak minta apa. Kok dia membayari tiket, dia kasih berkat, kemudian dia tawarkan, saya mau kamu dengan istrimu ikut konferensi Hillsong, dia bayari semua. Itu berkat yang kami tidak pernah memikirkan. Bagian saya adalah, saya sebagai penerjemah, saya melakukan bagian saya. Nanti Tuhan yang melakukan bagiannya. Tuhan tidak pernah salah alamat kalau ngasih berkat. Katakan kepada teman saudara, Tuhan tidak pernah salah alamat. Saudara, kalau bukan manusia, maksudnya Tuhan tidak pernah salah alamat. Tuhan bisa pakai manusia. Jangan mengharapkan dari manusia. Harapkan dari Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Ada cara Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati saudara. Do your best. Katakan kepada teman saudara, do your best. Ini saya mau mengajari saudara, spirit of excellence. Dalam hidup ini, apapun yang Anda bisa lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa, walaupun Anda mungkin belum pintar, lakukanlah secara maksimal. Setelah itu belajar bagaimana supaya menjadi maksimal. Saudara melihat sekarang, ketik nanti aplikasi namanya Mercy Peduli. Mercy Peduli sudah punya aplikasi. Dan saudara bisa langsung mengirimkan dana, mau nyumbang proyek apa saja, sponsor children, sponsor guru agama, bedah gereja, semua sudah ada. Coba kalau saudara viralkan di Facebook saudara, Instagram saudara, viralkan ke teman-teman saudara. Do your best and God will do the rest. Amin. Nanti kita akan launching aplikasi kita, mungkin kita akan pasang satu yang besar di spanduk di dekat airport sana, atau satu di dekat perempatan di sini, supaya orang tahu bahwa Mercy Peduli sudah punya aplikasi. Amin. Atau saudara pakai tato di belakang. Mercy Peduli sudah punya aplikasi, ya kan? Pakai kaos, Mercy Peduli kemana-mana, ya kan? Atau naik motor belakangnya dikasih tulisan itu, ya saya lihat di Kuta kadang-kadang, ya keliling-keliling hanya untuk promosi. Sehari dibayar 50 ribuan lumayan, kan? Hanya keliling-keliling naik motor. Kita akan melakukan sesuatu, nanti sisanya Tuhan yang akan melakukan. Do your best. Yang kedua, mau bahagia? Living with God energy. Hiduplah dengan kekuatan Allah. Karena ditulis begini. Di ayat yang berikutnya, pasal 2 ayat 13 dan selanjutnya dikatakan begini. Be energetic in your life of salvation. Reverent and sensitive before God. That energy is God energy and energy deep within you. God himself willing and working at what will give him the most pleasure. Karena ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan. Semua itu Allah yang mengerjakan. Bukan saudara. Kalau kamu kok taat, kamu mampu melakukannya, kamu sanggup melakukannya, kamu melakukannya dengan sukacita, itu karena Allah. Be energetic in your life of salvation. Reverent and sensitive before God. That energy is God energy and energy deep within you. Be energetic. Semua bilang, be energetic. Tahu be energetic? Jangan lepe-lepe. Tahu lepe-lepe? Jangan loyo. Rasul Paulus mengatakan kalau mau bahagia, tampillah energik. Ya kan? Coba berdiri, tampil energik. Orang yang energik tahu saudara-saudara? Semangat. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900
atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making